Baik, selamat siang Meli. Bagaimana keadaanmu hari ini? Selamat siang juga Bu, Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Meli kesini tadi naik apa? Saya dari rumah naik Grab sih Bu. Oke, gimana Kak cuaca hari ini? Nggak tahu kenapa ya akhir-akhir ini cuaca panas banget ya Bu. Iya, memang panas banget dan cukup mengganggu aktivitas ya. Iya. Sehubungan kedatangan kamu hari ini, apakah ada yang ingin kamu bicarakan? Iya Bu, akhir-akhir ini ada masalah yang mengganjal di hati saya, di pikiran saya, yang mengganggu aktivitas Ibu. Makanya saya ingin menceritakan ke Ibu dan berharap mendapatkan jalan keluar setelah ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama tentang yang kamu ceritakan barusan, Ibu akan menjelaskan proses konseling yang akan kita lakukan. Oke, nah, proses konseling ini akan berjalan selama 30 menit ke depan. Di situ kita akan mencari jawaban dari kebingungan kamu bersama-sama dan menggali apa saja yang menjadi minat dan potensi kamu. Seperti itu ya. Iya. Oke, bisa kamu ceritakan lebih lanjut apa yang kamu rasakan hari ini? Saya merasa kebingungan sih Bu. Sekarang saya kan sudah kelas 12 dan sebentar lagi akan menempuh bangku perkuliahan. Sementara saya masih bingung Bu untuk memilih jurusan. Ada dua opsi sebenarnya. Yang satu keinginan saya, yang satu lagi keinginan orang tua saya. Keinginan saya ingin mengambil jurusan BK sih Bu, karena saya suka membantu orang seperti itu. Suka memberikan jalan keluar bagi masalah orang seperti itu Bu. Sedangkan orang tua saya ingin saya lebih memilih jurusan matematika Bu, karena orang tua saya mengira saya mampu di jurusan matematika. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut lagi sejak kapan kamu mengalami kebingungan ini? Sejak kelas 12 semester 2 sih Bu, karena udah mulai dekat dengan kelulusan dan saya masih bingung gitu Bu untuk memilih jurusan apa, padahal kan udah makin dekat gitu. Saya takutnya salah pilih jurusan dan saya akan menyesal nantinya, tidak hanya mengecewakan orang tua saya tetapi saya diri sendiri juga kecewa gitu Bu. Oke, jadi sudah cukup lama ya kamu memikirkan kedua jurusan ini seperti itu. Jadi yang saya tangkap tadi, kamu mengalami kebingungan dan kamu juga takut untuk salah jurusan dan menyesali dan bikin orang tua kecewa seperti itu ya. Iya Bu. Jadi saya ingin memastikan tujuan kita hari ini itu untuk mengetahui jurusan yang tepat untuk kamu. Nanti kita akan cari bersama-sama, kemudian kita akan menggali potensi dan kekuatan kamu supaya pilihan jurusan yang kamu ambil itu tepat untuk kamu, seperti itu. Iya. Tadi kan kamu bilang kamu itu suka membantu teman-temanmu kalau lagi curhat seperti itu. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang pengalaman kamu itu? Iya Bu, jadi teman-teman saya tuh suka curhat ke saya, entah itu mengenai masalah keluarga mereka, asmara mereka, pertemanan mereka. Saya suka ketika berhasil memberikan pendapat kepada teman saya dan itu bisa membuat teman saya merasa lebih baik. Jadi saat teman-teman kamu curhat, terus kamu bisa membantu mereka menyelesaikan masalah, kamu merasa senang ya? Iya Bu. Boleh saya tahu apa yang biasanya kamu lakukan saat teman-teman kamu curhat? Yang pertama saya dengerin dulu tanpa harus menilai, secara cepat gitu Bu. Saya dengerin dulu secara menyeluruh, kemudian kita diskusi apa yang ingin menjadi akhir, apa keinginannya seperti itu Bu. Terus kita cari dua jalan keluar gitu Bu, jalan tengahnya ya lebih tepatnya gitu Bu, tanpa harus menilai merendahkan mereka, membuat mereka merasa kecil seperti itu. Oke, jadi kamu itu tidak hanya mendengarkan saja ya, tapi kamu juga membantu untuk mencarikan solusi bagi mereka. Itu hal yang baik, kamu dapat menunjukkan empati kamu terhadap teman-teman kamu seperti itu. Jadi dari cerita yang sudah kamu ceritakan barusan, saya menangkap dua rangkuman ya. Yang pertama, kamu itu
ingin mengambil jurusan BK karena memang passion kamu Iya. suka untuk mendengar banyak cerita ya, Iya. termasuk dari teman-teman kamu seperti itu. Kamu juga bisa memberikan pendapat, bisa berempati juga kepada teman-temanmu. Terus yang kedua, orang tuamu menganggap kamu itu mampu di jurusan matematika, makanya disuruh ngambil di jurusan matematika. Seperti itu ya. Bagus Meli, dengan kamu mengetahui kekuatan kamu, kita bisa mulai mencari jurusan yang tepat untuk kamu. Tadi kamu di awal kan menyebutkan ingin mendapatkan penyelesaian dari masalah yang kamu hadapi, kebingungan yang kamu hadapi hari ini. Bisa kamu jelaskan spesifik nggak ini penyelesaian yang kamu maksudkan itu seperti apa? Saya ingin nantinya saya nggak menyesal itu Bu untuk memilih jurusan, karena ini untuk masa depan saya, karena ini keputusan yang cukup krusial gitu ya Bu bagi saya dan masa depan saya. Saya nggak ingin salah pilih jurusan dan berakhir mengecewakan diri saya sendiri dan orang tua saya. Oke Meli, apakah ada hal lain yang ingin kamu capai dalam proses konseling ini? Saya ingin orang tua saya paham bahwa semua jurusan itu baik, semua jurusan itu pasti ada masa depannya, tergantung usaha dari diri kita sendiri, Bu. Oke, jadi saya menangkap ada dua keinginan. Yang pertama tentang keyakinan diri kamu sama penerimaan dari orang tua. Apakah itu benar? Iya benar Bu. Tapi tadi kamu menyebutkan, di sisi lain kamu menyebutkan bahwa kamu tidak ingin mengecewakan orang tuamu. Bagaimana kamu memikirkan hal itu? Saya ingin orang tua saya tahu bahwa setiap kesukaan, setiap jurusan favorit itu pasti ada peluangnya Bu, kayak gitu. Bahwa kayak BK tetap ada jurusannya, meskipun mereka kira BK itu apa sih, mau jadi apa sih BK kayak gitu Bu. Saya ingin membuktikan bahwa pada orang tua saya bahwa saya inginnya tuh saya bekerja di bidang yang saya sukai, bukan yang orang tua saya sukai, tetapi saya tidak enjoy di bidang tersebut, seperti itu Bu. Oke, jadi kamu ingin enjoy ya. Oke, jadi tujuan kita itu akan menemukan jurusan yang kamu sukai dan yang pasti masuk ke dalam passion kamu sendiri. Kemudian menyiapkan strategi komunikasi ke orang tua. Oke Meli, tadi kan kamu sudah menceritakan ketertarikan kamu di jurusan bimbingan dan konseling. Apa yang kamu sukai dari jurusan tersebut? Saya suka ketika orang lain bercerita kepada saya dan saya bisa memberikan jalan keluar atau hanya cukup mendengarkan saja. Dan saya suka melihat sudut pandang yang berbeda-beda dari mereka. Saran saya, kamu bisa membuat daftar kelebihan dan kekuatan kamu supaya nanti jurusan yang kamu ambil itu tidak mengecewakan pihak manapun. Tapi saya takut dan menyesal nantinya Bu. Oke, takut gimana Meli? Takut tidak bisa membahagiakan kedua orang tua saya, saya takut juga mengecewakan diri sendiri, seperti itu Bu. Jadi kita fokuskan lagi pada jurusan apa yang kamu minati dengan kekuatan dan kelebihan yang kamu punya. Baik Meli, setelah kita bahas berbagai alternatif dan kekuatanmu, sekarang kita akan membuat rencana tindakan yang konkret. Menurut kamu apa tindakan pertama yang bisa kita lakukan? Menurut saya mencari informasi mengenai kedua jurusan tersebut. Selain itu kamu bisa membuat jadwal mingguan untuk mencari informasi tentang kedua jurusan tersebut. Seperti itu ya? Iya Bu. Oke, selain itu juga kamu bisa membuat jurnal tentang perasaan yang kamu rasakan. Ingat ya, kalau kamu merasa ragu, takut atau apapun itu, kamu tidak sendiri. Ada ibu yang akan selalu dukung kamu. Seperti itu ya? Iya Bu, baik. Oke, jadi kesimpulan rencana tindakan kita hari ini, yang pertama kita akan mencari informasi tentang kedua jurusan tersebut. Yang kedua, kamu bisa membuat daftar jadwal untuk mencari informasi tersebut. Dan yang ketiga, membuat
journaling tentang apa yang kamu rasakan. Seperti itu ya. Iya Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, kalau kamu ada yang ingin kamu ceritakan lagi, kamu bisa, kita akan membuat jadwal konseling di minggu depan ya. Iya Bu, baik. Baik, terima kasih kamu sudah berani untuk bercerita, terima kasih kamu sudah berani untuk mengungkapkan perasaan kamu, kebingungan kamu. Kamu tidak perlu takut untuk bercerita ya. Iya Bu, terima kasih juga Bu. Oke, terima kasih Meli, selamat siang.